khusus, yaitu wawancara kesaksian dari Guru Injil Priscilia bersama keluarga. Sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Tema kita hari ini adalah panggilan menjadi hamba Tuhan. Waktu kami sharing di hamba Tuhan, saya dan teman-teman umurnya masih dibilang muda sekali, tidak, tapi masih generasi muda boleh dibilang ya. Panggilan kami kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Baru ada kami sampai hari ini bisa melayani di GKI Puri Indah sebagaimana kami ada. Dan kami rindu juga kalau hari Tuhan panggil anak-anak muda atau siapapun, 20 atau 30 tahun ke depan baru ada kayak kita-kita ini melayani di gereja Tuhan. Jadi cukup sedikit juga orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan api zaman, ciptaan Pendeta Stephen Tong bersama satu rekan yang mendorong para kaum muda untuk menyerahkan diri menjadi hambanya untuk melayani. Api zaman. Dengan semangat kita naikkan pujian ini. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Berdiri, tidak lagi duduk dan bersenang, buangkan segala impian kosong. Hancurkan belenggu dan kemesbah, mempersembahkan diri padanya. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Bila kami yang datang diteguhkan oleh panggilan Tuhan kepada banyak orang yang sudah melayani sebagai hamba Tuhan. Kami juga rindu boleh menjadi orang melayani walaupun kami bukan full timer sebagai hamba Tuhan yang melayani. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat. Hamba-hamba Tuhan di dalam setiap profesi kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biarlah kami bersama-sama boleh kembali diingatkan. Kami merindukan Tuhan terus memanggil generasi demi generasi untuk melayani, mengabarkan Injil. Kabar baik bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu jemaat terkasih. Kita mau berdoa jemaat terkasih dalam ucapan syukur kita untuk anugerah Tuhan dan panggilan Tuhan dalam setiap profesi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Apapun profesi kita, kita bersyukur pada Tuhan. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur juga untuk anugerahnya menopang apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan melalui pelayanan bagi sesama kita, bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apapun profesi kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan memanggil setiap kami dengan unik. Apa yang kami dapat lakukan Tuhan, walaupun sangat sederhana, kami tahu Tuhan punya tujuan dan rencana. Bila kami setia, boleh melayani, memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, dalam profesi kami dipanggil untuk menjadi berkat. Kami dipanggil untuk menyatakan rencana Tuhan. Kami dipanggil untuk menyaksikan kabar baik dari Tuhan. Kami yang di rumah, kami yang masih sekolah, kami yang bekerja, dimanapun kami berada. Biarlah dengan mulut tindakan kami membawa berita Injil Tuhan. Membawa kesaksian bagi keadilan kebenaran Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini.
Terpuji namamu demi Yesus Kristus. Amin. Ada sesuatu yang dia sedang lakukan, pekerjaan, dia harus tinggalkan. Dia tahu dia harus melayani Yesus. Tidak semua begitu ya. Melayani Tuhan tetap keluarga, pasangan, pekerjaan. Kadang-kadang tetap Tuhan berikan panggilan yang khusus. Tapi panggilan khusus hamba Tuhan kadang-kadang memang unik. Tidak mudah. Kita naikkan satu pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum akhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Sekali lagi. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum akhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang terus menyuarakan panggilan kepada anak-anak muda untuk menjadi hamba Tuhan. Melayani anak muda, memberitakan Injil kepada anak muda, tidak boleh meninggalkan sisi memanggil mereka untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Yang kedua juga kita berdoa bagi STTAA dan semua STT, supaya dipakai Tuhan untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada generasi yang akan datang. Yang ketiga kita berdoa bagi keluarga Kristen juga siap untuk menyerahkan dengan rela anak mereka untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa untuk gereja STT dan keluarga Kristen. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan supaya tidak melupakan pelayanan pada anak-anak muda, tidak melupakan panggilan, tantangan pada anak muda untuk menyerahkan diri melayani Tuhan, menjadi pekabar Injil, melayani gereja Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami juga berdoa bagi semua STT, khususnya STTAA di bawah Sinode GKY. Tuhan berikan hati yang terus memanggil, mencari, memperlengkapi anak muda menjadi hamba Tuhan yang handal pada zamannya. Tantangan demi tantangan yang begitu berat.
makin sulit, tapi kami percaya kuasa Tuhan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan khususnya keluarga Kristen yang sudah mengenal firman Tuhan. Justru kadang-kadang tidak mudah untuk merelakan anak-anak mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Justru kami melihat kadang-kadang banyak orang-orang yang bukan Kristen. Mereka siap menyerahkan anak mereka. Mereka satu sisi tidak punya pilihan, tapi mereka tahu akhirnya anak mereka mempunyai pilihan yang terbaik bagi mereka. Tapi tantangan yang lebih berat justru datang daripada keluarga Kristen. Engkau persiapkan Tuhan keluarga-keluarga Kristen justru boleh mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil sampai hari ini. Biarlah semuanya boleh Tuhan terus bentuk. Melayani Injil, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Cuma sekarang kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang bergumul. Saya kasih waktu bagi kita berdoa masing-masing untuk pergumulan kita. Secara pribadi, apa yang menjadi pergumulan kita paling berat? Katakan pada Tuhan. Dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, relasi, apapun itu. Datang kepada Tuhan. Amin. Cuma sekarang kita mau berdoa untuk beberapa jemaat yang bergumul. Kita bersyukur Pak Hendrik Yong yang minggu lalu dirawat di rumah sakit cukup lama di Yunani. Kemarin malam sudah bisa ke hotel dan sudah menginap di hotel, akan segera pulang ke Jakarta. Kita juga berdoa untuk Bapak Franz Felix, papa dari Jenis yang dirawat di rumah sakit di Sunter karena kondisi juga cukup sulit dan kritis. Kita berdoa juga untuk Ibu Yunita, anak dari Bapak Haris Gunawan dari Bu Lilis, kembali dirawat rumah sakit pada hari Minggu yang lalu karena sakit di dadanya. Mari kita berdoa untuk ketiga saudara kita ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Hendrik Yong, Kau sudah pulihkan hari demi hari. Perawatan karena bakteri yang menyerang otaknya. Tuhan campur tangan dengan ajaib. Boleh memulihkan. Kami berdoa Tuhan pemulihan yang sempurna Kau kerjakan kepada Pak Hendrik Yong. Perjalanan ke Jakarta nanti Engkau juga sertai untuk pengobatan pemulihan berikutnya Engkau juga yang memimpin. Serahkan Tuhan Pak Franz Felix dan tangan Tuhan. Di tengah pergumulan yang sangat sulit pada saat ini. Engkau yang menopang, Engkau yang membuka jalan untuk pengobatan yang dilakukan di rumah sakit. Kami serahkan juga Tuhan. Untuk setiap pergumulan dari Ibu Yunita, Engkau yang memimpin. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Harus dirawat kembali, Tuhan yang memimpin. Memberi belas kasihan dan anugerah-Mu. Pak Aris, Ibu Lilis dan keluarga besar, di tengah pergumulan berat Engkau juga menopang dan menguatkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Jojo Rohana dan Ibu Elida. Ya, mama dan anak keduanya kena COVID. Mamanya ini sudah pasang pacu jantung. Cukup lama, usia juga sangat lanjut. Kita berdoa Tuhan memberikan penyembuhan. Di rumah sakit keadaan cukup stabil. Berdoa juga untuk Jos, anak dari Ibu Kueliana yang kena DBD. Dirawat di rumah sakit. Kita juga berdoa untuk Ibu Lili, istri dari Bapak Teddy. Yang
Tadi juga operasi mium 14 cm kira-kira katanya, cukup besar ya. Berdoa untuk pemulihan ke depan karena operasi ini termasuk operasi besar ya. Pemulihan cukup lama. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Jojo Rohana dan Ibu Elida, Engkau yang memimpin dan pergumulan yang mereka alami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan dari COVID ataupun apa yang lain yang dia alami. Khususnya Ibu Jojo Rohana yang mempunyai komorbid. Anugerah dan belas kasihan Tuhan, rencana Tuhan, Tuhan nyatakan yang terbaik. Kami juga serahkan Tuhan pergumulan Jos dalam tangan Tuhan. Kau terus memberikan kesembuhan dari obat-obat, penanganan medis di rumah sakit. Lauseliana, Pak Herman, Kau juga memberikan damai sejahtera di dalam mengatasi situasi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lili yang tadi pagi menjalani operasi yang sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan berikan pemulihan ke depan. Kami juga serahkan Tuhan setiap kami yang bergumul. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar Ibu Wina yang berduka karena Oma dipanggil Tuhan. Berdoa untuk keluarga besar yang berduka, keluarga dari Ibu Diana. Tuhan juga menyertai dan memberikan penghiburan dan kekuatan. Keluarga besar dari pendeta Benjamin Poe juga berduka karena ditinggal oleh papa kakek terkasih. Tuhan yang memimpin keluarga yang berduka cita. Tuhan hibur, Roh Kudus meneguhkan iman, memberi penghiburan. Dan kami sebagai orang percaya, kami tahu kemana orang-orang mendahului kami. Mereka sudah bersama dengan Tuhan. Kesedihan keluarga biarlah Engkau memberikan penghiburan yang sejati di tengah duka cita mereka. Kami yang terbatas, kami juga bergumul pada saat ini Engkau tahu Tuhan. Keluarga besar kami yang sakit, bergumul dengan berbagai masalah. Yang lelah dalam pelayanan pekerjaan kami. Di dalam karakter dan di dalam pergumulan akan dosa Tuhan. Pimpinlah kami, ingatkan terus kami, murnikan kami. Sehingga kami terus boleh semakin baik, semakin berkenan pada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami ingin mendengar firman Tuhan, Engkau juga memimpin kami. Membuka hati kami, mempersiapkan hati yang subur ditanam, ditabur oleh firman Tuhan. Sebagai benih yang akan tumbuh dan berbuah. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Cuma sekalian, tema kita hari ini adalah panggilan menjadi hamba Tuhan. Saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cuma sekalian semua manusia mempunyai panggilan. Semua, khususnya panggilan untuk harus mereka bertanggung jawab dan melakukan hal yang baik. Ada seorang kakek berusia 78 tahun menolak hutannya kira-kira 3 hektar lebih di Kalimantan Utara di Tenggarong. Yang dulu dia beli dengan cicil 100.000 tahun 60-an kalau nggak salah ya. Tahun 90-an ditawar 10 miliar. 6 tahun 90-an ditawar 10 miliar. Sekarang udah berapa nggak tahu ya. Dia bilang nggak jual. Dia mau jaga hutan ini demi orang lain. Panggilan dia adalah menjaga hutan itu. Memberikan oksigen kepada masyarakat di tengah kota Tenggarong itu. Dan dia katakan waktu nanti dia mengakhiri hidup di dunia ini dia akan wariskan. Enggak harus kepada keluarga. Tapi orang yang bisa merawat hutan bagi orang banyak. Luar biasa ya panggilannya ya. Cuma sekalian Martin Luther mengatakan setiap pekerjaan ya mempunyai kemuliaan sendiri di depan Tuhan. Pekerjaan yang biasa adalah pekerjaan yang betul-betul yang mempunyai panggilan ilahi.
atau menjadi panggilan yang kadang-kadang kalau dilakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang paling penting, yang paling dikatakan wah ini baik sekali atau yang paling hina, ya. Yang dikata istilah munden, bacanya saya nggak cek ya, mundi itu jarang dipakai ya. Dari kata mundus, word, dunia, yang duniawi. Yang duniawi sekalipun kalau kita melakukan melayani Tuhan. Ya duniawi kayak makan gitu ya, kita cuci piring, kita mungkin ya nyupir. Waktu itu mengatakan kalau kita lakukan sungguh-sungguh di dalam melakukan untuk Tuhan. Bagi banyak orang, itu mempunyai kemuliaan yang Tuhan hargai. Dan Tuhan dimuliakan. Luther menolak konsep abad pertengahan yang mengatakan pekerjaan yang selain membiara itu pekerjaan yang hina. Pekerjaan di kantor menjadi buruh, menjadi pendidik, itu biasa. Tapi kalau namanya orang masuk ke biara, menjadi pelayan di satu gereja, itu abad pertengahan mengatakan itulah panggilan yang tertinggi. Pikiran ini dikuatkan oleh John Calvin, yang terlihat dalam tafsirannya dalam Lukas pasal 10 ayat 38, 24 sampai 38. Ya, di situ dikatakan tentang Marta dan Maria. Tafsiran alegoris atau tafsiran yang merohanikan segala sesuatu mengatakan yang Maria itu lakukan yang rohani, Marta enggak rohani. Marta itu melakukan pekerjaan yang sia-sia. Itu abad pertengahan. Itu yang alegoris. Merohanikan sesuatu yang enggak harus rohani, kira-kira begitu ya. Tafsirannya yang berlebihan kerohaniannya. Menurut Calvin, Yesus hanya memuji respon Maria terhadap kehadirannya dibanding respon Marta. Senang dengan sambutan yang apa adanya, simple. Dia nggak mau disambut dengan berlebihan, makanya dia mengatakan Marta, jangan lakukan itu. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu kurang mulia. Apa yang dilakukan Marta itu pekerjaan yang duniawi. Salah itu, jangan lakukan itu pekerjaan yang sekunder, bukan. Yesus tidak menyalahkan dan merendahkan pekerjaan rohani Maria atau Marta yang dikatakan secara jasmani. Dua-duanya sama. Ya, kesalahannya bukan di pekerjaan Marta, tapi momen Marta yang tidak pas. Marta tidak peka. Waktu yang tepat. Dan menurut Zwingli, seorang reformator juga, mengatakan bukan mereka yang mencari kehidupan senyap, yang membiara masuk ke STT misalnya sekarang ini ya. Mereka yang melatih diri yang dalam kebenaran yang diterapkan kepada sesama Kristen. Misalnya itu yang justru Tuhan mau. Bukan yang membiara, yang senyap, yang meninggalkan keramaian terus menyendiri, bertapa. Jadi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah betul-betul yang bisa melatih diri mereka dalam kebenaran yang diterapkan kepada orang Kristen, kepada orang lain bukan Kristen, kepada negara. Itulah orang yang menyerupai Tuhan, kata Zwingli. Itulah yang Tuhan mau sesuai dengan peta dan teladan Tuhan. Bukan hanya hidup menyendiri. Dan Calvin mengakui sisi lain, memang indah kalau orang bisa meninggalkan harta. Tidak ada tantangan harta begitu ya. Meninggalkan harta, hidup membiara. Dia menyerahkan hartanya, dia hidup dengan seadanya. Mungkin itu indah. Tapi Calvin menekan Allah lebih menyukai pengabdian yang penuh perhatian dari seorang pengurus rumah tangga yang tidak serakah. Tidak berambisi atau nafsu-nafsu lainnya. Tapi mengurus panggilan Allah dalam panggilan yang jelas itu. Artinya begini. Menurut Calvin, Tuhan itu enggak senang selalu kalau orang meninggalkan semua itu dia kayak asketis ya. Aku mau hidup suci, aku enggak mau ada mobil, aku enggak mau ada uang yang banyak, aku enggak mau beli rumah yang besar, aku sepeda aja itu lebih baik kira-kira. Menurut Calvin bukan begitu. Tapi kalau hidup kita dengan apa yang bisa kita dapatkan,
kita dengan tidak serakah, mengaturnya dengan baik, tidak dikuasai oleh apa yang Tuhan berikan pada kita. Punya rumah, tidak menjadikan rumah itu tanda kutip ilah yang kita agung-agungkan. Mempunyai harta, kita mengatur dengan baik, tidak diatur oleh uang itu. Mempunyai apapun itu kita lakukan dengan karakter yang dimurnikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan lebih senang kalau kita menjadi orang yang betul-betul care di dalam situasi kita apa adanya. Di dalam panggilan kita yang jelas. Jadi ini mau menyeimbangkan, orang mengatakan membiara itu. Harta itu adalah pasti menyesatkan. Nah justru Tuhan mau dalam hidup kita sehari-hari bagaimana kita bergumul dengan apa yang kita punya. Berharga ya. Bagaimana kita setia, apa yang kita punya itu tidak mengontrol kita, tapi kita mengatur dengan baik. Kita sungguh-sungguh perhatian kepada panggilan Tuhan yang jelas itu, dengan taat, dengan tidak dikuasai, dengan tidak serakah, tidak punya ambisi-ambisi yang salah, tidak mempunyai nafsu-nafsu yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita mengurus panggilan Allah yang jelas. Jadi kita nggak harus meninggalkan kerja, menjauhi pergaulan manusia, mengatakan aku bergaul pasti aku berdosa, aku kerja pasti bosku berdosa. Di mana ada yang nggak ada dosa di dunia ini? Ada dulu ya anak remaja mengatakan waktu dia kerja, aduh ini perusahaannya ada dosanya. Ini ada dosa, dia keliling semua nggak ada yang benar. Terus mau kerja di mana dia? Memang di dunia ini tidak ada tempat yang murni. Bahkan kadang-kadang kita lihat di gereja pun, bukan pekerjaan, pelayanan pun kita kadang-kadang bisa tidak setia hati kita kepada Tuhan, kita terjebak pada dosa. Apa yang baik, mestinya kita melakukan yang baik, tidak kita sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan. Yang menurut Luther, semua pekerjaan asalkan berkontribusi untuk kebaikan bersama mengandung nilai religius. Apapun pekerjaan itu yang baik ya, panggilan Tuhan yang baik kepada manusia. Karena dosa itu menyimpang dari Allah. Semua yang baik bagi sesama adalah mempunyai nilai religius. Berapapun pekerjaan itu dianggap tadinya remeh. Tidak peduli berapa rendah hina pekerjaan tampak dari luar. Bahkan Luther membandingkan seorang hamba Tuhan dengan segala aktivitas rohani dengan pembantu rumah. Kira ya, jika dilakukan dengan syukur dapat menjadi pelayanan kepada Allah dengan nilai yang sama. Dengan nilai yang sama. Bayangkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian jangan mengatakan, oh hamba Tuhan pekerjaan paling suci gitu ya. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Panggilan berbeda. Menurut Calvin juga katakan semua manusia dipakai Allah dalam menjalankan kehendak ilahinya. Sesuai dengan panggilan dan talenta masing-masing dalam dunia yang Tuhan atur. Yang Tuhan atur. Kita semua dipanggil Tuhan, masing-masing berbeda. Semuanya ada panggilan, vocation, calling dari Tuhan. Jadi mulai sekarang kita bergumul akan panggilan siapa saya. Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Itulah panggilan. Nah kita sekarang masuk pada bagaimana kita mengerti panggilan sebagai hamba Tuhan. Tadi Roma pasal 12 tadi saya fokus pada ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh cara pikirmu kira-kira begitu. Lebih tepat ya. Cara pikirmu ini bukan berarti kita disuruh cara pikirnya, ayo ikuti perintah Tuhan, ikuti hukum-hukum Tuhan. Enggak begitu lagi karena kita sudah bergumul dengan firman Tuhan. Nah menurut John Piper di dalam podcastnya dia katakan, orang yang tahu akan panggilan Tuhan. Ya orang tahu jelas panggilan Tuhan, itu kira-kira tandanya ada 7 dia bilang. Yang pertama ada gift yang Tuhan berikan. Ini khusus panggilan hamba Tuhan ya. Sekali lagi semua orang punya panggilan. Kita mau bahas di Alkitab memang panggilan menjadi hamba Tuhan juga jelas juga ya. Kita semua ada. Tuhan memanggil para nabi. Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk melayani apa yang dia perintahkan. Khusus Tuhan memanggil Musa secara khusus. Tuhan memanggil setiap utusannya, murid-muridnya secara khusus. Panggilan menjadi hamba Tuhan itu harus dikatakan yang pertama adalah ada special gift, ada karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Kalau kita baca pasal 12-nya ayat 6 sampai ke 8 itu dikatakan
orang yang melayani harusnya seperti apa. Orang yang bisa memberi, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, memimpin dengan sungguh-sungguh. Tapi harusnya yang menjadi hamba Tuhan punya kepekaan yang lebih yang Tuhan berikan. Kalau hati yang mengasihi kan semua orang Kristen harus ya. Memimpin semua orang Kristen. Yang melayani apapun semua orang harus, tapi kalau menjadi hamba Tuhan, John Piper mengatakan harusnya dia mempunyai satu kepekaan yang lebih khusus. Karena tuntutan Tuhan yang lebih kepada dia. Yang kedua, pembaharuan budi ini dikatakanlah betul-betul bergumul akan panggilan Tuhan ini ya. Saya kembali kepada pembaharuan budi, ada pembaharuan cara pikir kita. Yang mau tahu kehendak Tuhan, pikiran kita ini, pengetahuan kita ini harus disesuaikan. Baru kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Berubahlah cara pikir kita. Sekali lagi ya, bukan Alkitab ngomong apa lagi. Enggak, kita bergumul sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa. Firman Tuhan kita sudah baca, kita renungkan. Dan kita mau belajar taat. Itulah dikatakan pembaharuan budi yang membawa nanti Tuhan memimpin. Tuhan menjelaskan bagaimana kita panggilan nantinya menjadi hamba Tuhan. Yang kedua adalah melihat kebutuhan dunia akan Injil. Waktu kita lihat, dunia ini penuh Injil ya, perlu Injil. Yang diutus ini kurang tetap. Dan biasanya yang dipanggil Tuhan itu merasa, saya orangnya. Saya orangnya. Perlu, kurang. Ada orang-orang yang sekitar yang perlu diinjili. Terus kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang ya itu biasanya orang yang sungguh-sungguh bergumul dan tahu kebutuhan itu. Dan dia tahu, aku orangnya. Nah itu ada tanda-tanda panggilan Tuhan. Tanda-tanda panggilan Tuhan jangan seperti tiba-tiba jadi malaikat ya. Terus ada prosesnya. Ada pembaharuan budi yang Tuhan pimpin. Ada satu pengertian yang menggumulkan firman Tuhan. Ada suara Roh Kudus yang terus membenarkan apa yang menjadi kerinduannya. Yang ketiga dikatakan apa? Ada juga skill praktikal yang Tuhan sudah berikan. Ada skill-skill yang selama ini dia sudah latih, dia sudah berikan. Ya saya kenal Prisil waktu remaja ya. Dari remaja suka baca novel, suka nulis. Waktu besok ke rumahnya dia cerita, wah sudah baca novel. Itu remaja, waktu remaja itu dia belum kepikiran sama sekali ya. Nanti kita interview baru tahu kapan dia mulai menggumulkan. Jadi ada skill yang sudah ada. Setiap hamba Tuhan itu mestinya tahu skill apa yang Tuhan berikan pada dia. Yang keempat ada pertumbuhan kesadaran secara berkala terus Tuhan memberikan panggilan. Terus muncul, terus muncul. Kadang-kadang kita lupakan. Terus suatu hari muncul lagi. Sampai satu titik kita nggak bisa menolak lagi. Yang kelima adalah kerinduan dalam hati untuk melayani pekerjaan Tuhan yang kuat. Aku tahu di situ perlu pelayanan. Aku tahu perlu orang yang diutus. Dan dalam hatinya terus, saya bisa. Kalau Tuhan panggil saya, nah nantinya kalau itu benar, dia akan meresponi panggilan Tuhan. Yang keenam adalah harus ada konfirmasi gereja lokal. Artinya misalnya ya, Prisil dulu waktu dia meresponi, gereja lokal mengkonfirmasi. Dia benar panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk studi, akhirnya diutus. Yang terakhir adalah memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala pergumulan panggilannya, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Nah inilah menjadi satu kerinduan kita. Orang-orang yang nantinya Tuhan panggil, terus menerus menggumulkan dengan benar panggilan Tuhan. Ya, kita akan langsung lanjutkan ya. Saya panggilkan langsung dari Prisil dan keluarga ya. Papa, Pak Parvin dan Ibu Lani. Kita beri sambutan, kita beri tepuk tangan ya. Silakan. Ini Pak Parvin rekan di pelawatan. Sebelum saya ke Puri dia udah melayani di tim pelawatan ya. Udah puluhan tahun dan sekarang pengurus. Bulani aktivis di KW ya, mantan ketua tahun lalu kalau nggak salah. Oh berapa tahun cepet ya. Covid ini membuat cepet berapa tahun lalu, kira baru tahun lalu. Tahun lalu udah ganti ya.
Ya, Prisil seorang yang sudah melayani Tuhan ya. Di mana melayaninya Prisil? Padu Sanctus. Hah? Padu Sanctus. Sekarang di Padu Sanctus juga. Pelayanannya di pelayanan di yayasan apa sekarang? Sekarang Silakan. ya sekarang saya pelayanan di Scripture Union Indonesia. Scripture Jadi ini Union lembaga Indonesia. Kristen yang menerbitkan buku renungan. Oke. Ya santapan harian. Santapan harian. Ya, PPA lah ya. Iya. Bahasa Indonesia ya. Persekutuan Pembaca Alkitab. Iya, dulu dikenalnya sebagai PPA. Ya. Oke. Senang sekali ya malam ini bisa ngobrol bersama Pak Parvin, Bulani, dan Prisil. Nah saya mulai dengan Bulani dulu ya. Bulani dulu sebagai ibu karena orang Yahudi, kalau mamanya itu Yahudi pasti anaknya Yahudi kata imannya. Kalau papanya Yahudi, mamanya bukan, belum tentu anaknya itu Yahudi. Itu iman Yahudi. Iman Kristen harusnya kedua orang tua bertanggung jawab ya. Hati sendiri. Kalau Yahudi pokoknya mamanya harus menurunkan. Makanya waktu Sarah belum punya anak, Tuhan maunya siapa punya anak? Sarah, bukan dari Hagar. Oke rekan-rekan sekalian, kita mau bertanya kepada Ibu Lani nih ya. Boleh ceritakan perjalanan rohani kira-kira dari Prisil sejak kecil Bu Lani? Sekarang seperti apa sih kira-kira yang Ibu lihat dari seorang Prisil? Ya, malam Pak Nawi dan semua hamba Tuhan yang ada di ruang ini, juga Bapak-Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, dikasih Tuhan. Saya pertama mau berterima kasih ya Pak Nawi atas kesempatan kami boleh sekeluarga men-sharingkan, walaupun tadinya saya merasa nggak salah nih Pak Nawi minta. Saya bilang Parvin, aduh nggak salah gitu, apakah mungkin ada orang tua lain yang lebih pantas lah untuk men-sharingkan. Tapi ya Parvin bilang ya anggap kita pelayanan, nggak pernah melayani sekeluarga. Oh ya juga, saya pikir gitu ya, betul juga. Jadi saya oke gitu, bilang Parvin ya baiklah kalau gitu. Jadi saya mengingat Prisil itu kerohanian sejak kecil sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang tua Kristen lain ya Pak Nawi. Seperti juga Bapak Ibu juga semua kita sebagai orang Kristen mempunyai anak dari kecil kan disuruh untuk membawa sekolah minggu anak-anak. Ayo jadi ya saya seperti itu membawa Prisil sekolah minggu, dari sekolah minggu dan sesuai bertambah usianya dia terus hadir di setiap komisi remaja 1, komisi remaja 2, komisi pemuda, dan sampai sekarang juga di kebaktian umum. Okay. Nah, cuman yang buat saya agak ya maksudnya agak tenang dan waktu itu tidak merasa kesulitan untuk menyuruh dia sekolah minggu itu, memang kami tuh nggak harus memaksa, harus suruh-suruh. Rindu sendiri gitu ya? Ya dia mau gitu semangat, ya? Oh, ya. okay, Jadi bagus. memang sudah tahu tiap minggu ya sekolah minggu tetap datang gitu. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah bilang ma aku hari ini nggak mau atau males atau ngambek atau apa, nggak pernah memang dia tuh gitu. Ya. Jadi selalu datang sih. Dari Pak Parvin agak sesuatu yang unik lihat dari Prisil dari kecil. Iya. Rohaniannya kira-kira. Kalau dari saya memang dia kalau sekolah minggu itu semangat kayak tadi Lani bilang. Jadi kayaknya jarang sekali bolos. Jadi untuk sampai ke usia remaja. Lebih rajin dari papanya gak deh? Sepertinya. Enggak lah ya. Tapi semangat terus ya. Semangat. Wah. Nah mulai usia remaja saya perhatikan sudah suka baca buku-buku Kristen. Oh, okay. Itu korem, udah mulai. Nah sampai ke pemuda ya pelayanan di publikasi selama 2 tahun. Ya sampai sekarang ya di Paduan Suara Sanctus. Okay. Begitu. Kira tampilkan ada foto keluarga ya. Prisil ini anak kedua ya, ada tengah merah itu Pamela ya. Anak pertama udah ada 1 cucu. Juga melayani pernah mengajar jadi guru di PK ya Pamela ya. Juga jemaat kita juga ya. Nah ini kok bajunya sama ya? Pak Parvin belum cocokin ya sama Bulani ya.
Nah sebelumnya apakah Pak Parvin dan Bulani pernah kepikir, terbayangkan anak kedua ini cuma dua kan? Dua-duanya wanita. Priscilla menjadi seorang batuang, pernah nggak kebayang gitu? Enggak pernah. Tidak Enggak sama ya? sekali. Nggak pernah sama sekali. Kaget ya. Nah biasanya orang tua kan punya rencana lain untuk anak. Pernah nggak? Apa sih rencana gambarannya untuk Priscilla sebenarnya waktu dia mulai remaja? Iya, kalau kami sebagai orang tua sih nggak ada satu pemaksaan. Dari waktu dia kuliah juga cicinya Prisil nggak ada kita yang harus masuk jurusan ini, jurusan itu. Jadi tergantung apa yang di hobi. Nah, sedangkan Prisil itu dia memang hobi dari kecil kelihatannya hobi hewan. Hewan. Dan juga kayak meneliti, Ya. yang kayak meneliti step by step, berproses gitu. Makanya dia masuk biotek gitu. Jadi kita bebas, kita pikir ya Tuhan pasti menuntun jalan yang terbaik untuk ke depan anak-anak kami. Ya. Oke, berarti sebenarnya apa sih yang Ibu udah lihat nih, dia studinya apa, yang diinginkan nggak kepikir aja sama Tuhan ya. Gambarannya jadi apa sih kira-kira tadinya mestinya, maunya? Ya, Prisil itu waktu kuliah setelah lulus SMA saya tanya mau ambil kuliah apa, dia bilang mau ambil biologi teknologi. Saat itu saya juga bingung itu di mana dan seperti apa, belajar apa, terus udah lulus nanti itu pekerjaannya seperti apa, nggak ada gambaran saya juga gitu. Cuman ya karena memang kita sebagai orang tua ya cuman bisa memberikan dukungan dan mengikuti kemauannya dia. Oke, kalau gitu di mana, dan kami dapat info hanya ada di UPH dan Atma Akhirnya masuk UPH Jaya ya? waktu itu. Akhirnya pilihnya di UPH. Oke. Biologi teknologi itu. Dan saya pikir ya mungkin kalau memang sudah lulus pekerjaannya ya nggak jauh-jauh, mungkin kerjanya Di pabrik dalam gitulah ya? lab mungkin ya, laboratorium atau yang berhubungan dengan penelitian-penelitian seperti itu. Oke, sekarang kita ke Prisil ya. Kapan pertama kali Prisil merasa ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan? Ya, jadi sebenarnya dari dulu itu kan dari masa remaja, pemuda itu udah sering dengar kayak khotbah, KKR. Tapi dari waktu itu tuh belum ada kepikir untuk jadi hamba Tuhan full time. Ya, terus Cuma ya kapan untuk pelayanan. konfirmasi yang kira-kira kamu Akhirnya yakin? benar-benar, wah ini untuk aku pribadi itu kuliah S1 tahun kedua. Waktu kuliah S1 Iya. tahun kedua. Jadi sekitar semester ketiga. Oh, Itu pertama kepikir yang dilema dipikirin terus. dipikirin terus gitu ya, menggumulkan panggilan Tuhan kira-kira. Nah, setahu saya nggak tahu formnya masih ada atau enggak ya. Dulu pendeta Bubiti Kualu waktu khotbah di kita, kamu isi form itu. Yang mau jadi hamba Tuhan, kamu isi betul ya? Iya. Nah, papanya tahu, biasalah katanya enggak anak. Masih main-main katanya. Saya bilang Pak Parvin, anak bapak loh. Pakai isi tekadnya Pak, jadi hamba Tuhan. Pak Nawi enggak. Kejadian. Betul ya? Itu gimana rasanya kamu waktu itu bisa mengisi, aku mau jadi hamba Tuhan? Mungkin kayak ya dari khotbah itu merasa terdorong bahwa ini memang pilihan yang terbaik gitu. Itu setelah kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum Itu kayaknya. bahkan sebelum pun memang sudah ada pikiran tapi belum diwujudkan secara nyatanya. Oh, gitu. tapi waktu Baru itu sebelum centang, kuliah kayaknya ya? Iya. Waktu isi form itu ya? Mm. Waktu kuliah tingkat 2 itulah ya yang pasti gitu ya. Oh ini udah kayaknya Ya, makin waktu kuat. itu masih yang dalam batas ya udah pelayanan jadi aktivis saja gitu. Oke, bisa ceritakan nggak panggilan yang kamu rasakan hari demi hari? Kira-kira gimana ya waktu dari tadi remaja melayani pemuda terus udah yang tadi kuliah itu seperti apa sih panggilannya? Ini di Biar ini rumah masih yang- anak-anak remaja banyak di sini ya. Pemuda, orang-orang tua juga boleh loh ya. Nggak ada yang telat. Ya, jadi Teman saya umur 50 dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, belajar lagi ya. Jadi yang belum 50 siap-siap ya. Silakan. oh ya ini jadi dilema yang belum jadi menentukan itu waktu di tahun kedua. Nah itu kan saya kuliah sama pelayanan di KP pemuda.
Dan waktu itu saya sudah merasa, wah untuk ngimbangin keduanya susah nih. Kalau saya mau kembangin pelayanan, tapi nanti jadi makan waktu untuk perkuliahan ya, untuk belajar, bikin tugas. Sedangkan sebaliknya juga kalau saya mau tingkatin belajarnya, berarti nggak bisa pegang pelayanan lagi. Dari saat itu aja aku sudah merasa, wah nggak bisa pegang dua-duanya nih, kuliah plus pelayanan. Jadi saya pikir apalagi kalau kerja nanti, kalau kerja yang biasa, waduh bisa-bisa nggak kepegang bisa lagi pelayanan sama sekali gitu. nih, ya pelayanan. Yang mesti pilih salah satu. Berarti rindu Dari- untuk melayani iya, gitu tapi ya. ini kayak masih bingung, aduh pilih yang mana ya, yang kerja biasa tapi nggak pelayanan atau pelayanan yang full time itu ya. Ya. Nah tapi waktu kuliah di UPH itu kan ya Universitas Kristen, jadi ada mata kuliah wajib teologi sistematika. Nah di kelas itu ya saya baru merasa ini dia nih. Dikonfirmasi Ini nih, ulang ya. Iya, yang baru wah kayak cerah. Oke, cerah. Ini dia kalau teologi, wah ini nih yang Cerah, Pak Pavim bilang aduh Passion. gelap deh ya. Berat katanya ya. Nah, kapan kamu kasih tahu papa mama waktu saya pasti nih mau jadi hamba Tuhan nih, ini saya udah kuat nih dorongannya nih. ini tahun Kapan? ketiga. Tahun ketiga kuliah. Iya, jadi Udah mau lulus dong ya, di- tahun keempat lulus kan? Iya. Jadi sebelum skripsi. Sebelum Jadi skripsi. benar yang digumbulinnya setahun full. Oh, terus papa mama responnya bagaimana? Kaget. Kaget. Gimana Pak Nggak kagetnya? nyangka. Biar ibu-ibu sendiri yang ketawa-ketawa nanti anaknya juga sama Pak, kaget mereka. Mereka ketawain Bapak nanti kaget-kaget juga. Ya jurusannya biologi, terus tahu-tahu ngomong mau masuk teologi. Nah, kaget ya. Iya, saya juga pada saat itu memang jelas kaget, tapi saya pikir ini apakah emosi sesaat atau memang benar-benar udah bulat. Saya sempat sharing sama hamba-hamba Tuhan di sini. Saya sempat tanya, Bulani juga sempat tanya. Nah, semua hamba Tuhan di sini juga menganjurkan paling enggak lulus dulu S1. Itu dari tingkat kedewasaannya atau emosi sesaat. Semua juga hamba Tuhan di sini bilang kalau memang panggilan, kapanpun dia akan terus. Jadi saya juga salah paham. Ternyata memang Prisil bilang belakangan memang dia tujuannya mau lulus dulu S1. Saya pikir saat itu juga gitu. Ya kan ternyata oh iya. Lebih optimis dong Bapak ya. Jadi Ini aku utuslah aku langsung pergi ya. Jadi malah saya pikir ya mudah-mudahan nanti setelah lulus dia dapat pekerjaan ya Dia lupa mundur. lah, mundur. Mundur. Ternyata jadi Lagu juga. tadi aku takkan mundur Pak sampai berakhir hidupku. Iya, Prisil ini lagi. Waktu pertama kali sudah mengatakan kuliah di SCTA, ada kekhawatiran apa sih yang kamu, wah udah mau masuk kuliah nih, udah oke lah ya. Pas masuk itu apa nggak menjadi yang kepikiran? Ada nggak khawatir? Mungkin ya satu hal yang bikin ya cukup khawatir yaitu takut pengetahuan Alkitabnya kurang. Oh. Karena kan saya ngebayangin wah kalau mau masuk STT mungkin gak takutnya dituntut wah harus hafal nama tokoh Alkitab, alamat ayat. Padahal situ di hafalan saya kurang kuat soalnya. Selain itu apa lagi? Ada yang lain? Yang paling terasa itu sih. Itu ya. Karena di ujian masuk juga ada tesnya penguasaan Alkitab. Iya. Dosen yang paling takutin siapa ya? Nggak ada dosen ya? Ada nggak? Udah nggak usah bilang lah ya. Saya ada kejutan. Ada ketua STT memberikan kesan untuk kamu ya. Kita putarkan. Ini Prisil nggak tahu ya. Minggu lalu direkam. Kak Celia senang sekali boleh memberikan kesan kepada mantan mahasiswa Ibu Priscilia. Oh iya Apakah Pak. ada kesan tertentu yang Ibu mau sampaikan? Ketika dia masuk ke SCT Amanat Agung beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya tahun berapa dia masuk, tapi saya melihat anak ini kan pendiam ya. Kesannya pertama tuh pendiam gitu. Saya sempat berpikir apakah anak ini bisa nggak ya dia bertahan gitu di
pola pendidikan seminari, bisa nggak anak ini bergaul gitu kan. Mungkin di awal-awal itu dia struggle sekali ya, sangat bergumul sekali. Tapi saya menemukan dia di tahun kedua, ketiga itu dia sudah lebih baik dan melihat banyak sekali yang berubah dari dirinya gitu Pak. Akhirnya menyelesaikan dengan baik ya. Dan akhirnya menyelesaikan dengan baik. Sekarang melayani di PPA atau Betul, Scripture Union, ya. betul. Oke, Bu, bagaimana STTA, Ibu sebagai ketua kan banyak pengalaman Mm-mm. menyeleksi Mm-mm. orang-orang yang bisa masuk. Nah, waktu Priscilia dengan panggilannya diseleksi, apa yang memantapkan para dosen mengatakan betul Priscilia sebagai salah satu calon hamba Tuhan yang diperkenan sekolah di STTA? Ya, sebenarnya proses demi proses seseorang tuh masuk ke seminari itu kan ada beberapa tahap ya. Dia ada tes, beberapa tes lah, termasuk juga salah satu yang sangat krusial dan penting itu adalah pada waktu wawancara gitu. Nah, di wawancara itulah sebenarnya didalami apakah anak ini memiliki panggilan gitu, sebagai hamba Tuhan gitu kan. Mungkin anak seusia itu ya, misalnya waktu itu si Priscilla sudah agak lebih besar karena dia sudah kuliah PH. Tetapi ada juga yang misalnya dari anak-anak yang baru tamat SMA misalnya gitu, yang belum, sebenarnya dia belum bisa mendeskripsikan panggilan dia itu seperti apa gitu. Tapi dari bagaimana dia bercerita, bagaimana dia merasa rindu sekali gitu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan beberapa konfirmasi-konfirmasi gitu, akhirnya bisa dikatakan anak ini bisa nih untuk di apa itu masuk di dalam proses persiapan menjadi hamba Tuhan itu. Jadi sebenarnya lebih kepada panggilan sih Pak. Panggilan, konfirmasi, dan kerinduan yang sungguh-sungguh dari hati bisa terlihat ya. Betul sekali. Terima kasih. Ibu ada sampaikan sesuatu singkat kepada Priscilia dalam pelayanannya sekarang ini setelah dia lulus dari STTA? Ya, Priscil, sesungguhnya kami semua yang ada di STT Amanat Agung sangat senang sekali bisa sempat mendidikmu beberapa tahun gitu. Dan merasa bangga sekali melihat kamu selesai dan sekarang bisa melayani Tuhan sesuai dengan passion kamu ya. Kamu suka nulis, kamu suka menggambar, kamu suka melakukan pelayanan lewat literatur gitu, dan itu sesuai dengan tempat di mana kamu melayani sekarang. Jadi teruslah semangat, teruslah melayani Tuhan lewat apa yang talenta yang Tuhan sudah berikan kepadamu, dan selalu memiliki hati yang rindu gitu untuk bisa memenangkan jiwa melalui tulisan-tulisan, melalui pelayanan sekarang yang kamu lakukan di Scripture Union. Terus semangat, Tuhan memberkati kamu. Ya, Priscil ini memang sangat pendiam dari remaja. Sampai sekarang nih, diam terus. Kalau nggak ditanya nggak ngomong ntar. Tapi ada keunikan skill yang Tuhan kasih. Dia suka nulis, jago nulis. Ya, itulah yang sekarang Tuhan berikan juga pelayanan di tempat yang tepat lah ya. Nah, waktu pelayanan tadi ada kesulitan nggak ya? Waktu praktek terakhir setahun di Lubuk Linggau ya? Iya. Ada merasa kesulitan nggak kamu berkomunikasi sebagai hamba Tuhan? Merasa sulit itu? Iya, berjuang. Berjuang ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi hamba Tuhan nggak semuanya lancar ya. Saya dengar ada jemaat anaknya adanya gini katanya. Gue mau jadi hamba Tuhan aja deh. Kerjaan susah katanya. Wah, ini menantang. Wah. Tidak. Mau gampang kan katanya, mungkin jadi hamba Tuhan lihat semuanya yang luarnya enak-enak gitu ya. Kerja rumit, bosnya nuntut ini, nuntut itu gitu kan. Belum tahu dia ya, Priscil ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian panggil hamba Tuhan ya memang satu sisi kalau memang kita taat kepada Tuhan ya harus jalani, susah atau gampang itu tidak menjadi concern kita. Memang panggilan Tuhan. Kayak Priscil seperti ini susah sekali beliau nih. Karena memang sangat sulit untuk bersosialisasi dalam interaksi juga. Tapi Tuhan bisa pakai dengan unik sampai hari ini. Nah, waktu praktek di luar kota, sebagai orang tua ada khawatir Pak Parvin sama Ibu? Ada. Apa khawatirnya Bu kira-kira? Iya, waktu Priscil dapat praktek 2 bulan ya. Waktu itu kan masih di STTA Pak. Jadi saya masih dalam pergumulan, masih mengkhawatirkan dia gitu kan waktu itu. Apakah dia masih bisa bertahan mengikuti segala
peraturan pembentukan dari STTA itu dalam kesehariannya di sana. Nah, lalu dia memberikan memberi kabar, saya akan diminta untuk di Solo, mah katanya. Hah, saya tuh kaget jadinya. Aduh, kok makin jauh ya Tuhan. Kok ini jadi makin lama makin jauh gitu. Waktu itu sangat khawatir Pak pastinya. Apakah nanti bagaimana di sana gitu. Sedangkan itu kan jaraknya lumayan jauh gitu. Nanti kalau dia ya sebagai orang tua wajar lah ya. Bayangkan kalau dia sakit atau dia bisa nggak dia untuk mendapatkan kebutuhan keseharian dia di sana. Pak Parvin, supaya Papa khawatirnya gimana Pak? Kalau saya khawatir transportasinya. Oh. Karena pada saat itu saya tanya naik apa ke Solo? Naik kereta. Sampai saya bilang, boleh nggak kita beli tiket, naik plane? Naik pesawat gitu Naik ya? pesawat. Nggak boleh. Naik kereta sama siapa sendiri. Nah saya kan nggak tahu kondisi kereta sekarang kayak gimana. Saya pikir kan crowded kayak zaman dulu, desek-desekan. Naiknya dari mana? Stasiun Senen. Waduh, stasiun Senen lagi. Saya pikir kayak apa gitu kan. Sampai saya tanya kiri kanan teman-teman semua dapat informasi. Wah tenang, kereta sekarang mah udah tertib. Pakai nomor kursi segala begitu. Ya saya agak tenang. Akhirnya kami antar malam, berangkatnya malam lagi. Oh ternyata iya benar, tertib. Keretanya juga bagus gitu. Kita juga nggak boleh masuk kayak dulu ke dalam. Jadi satu tiket ada nomor kursi segala gitu ya, agak tenang lah. Sekarang nggak terlalu khawatir lah ya, karena Priscil sudah tumbuh terus makin dewasa. Ini jabatannya Pak Parvin luar biasa ya. Ada rekan di pelawatan juga teman bilang, hamba Tuhan kan sudah luar biasa ya. Ini bapaknya hamba Tuhan nih. Jadi hormatnya jangan kurang ya. Hamba Tuhan nih bapaknya hamba Tuhan nih. Hormat Pak. Tuh ada orangnya tuh. Ayah wae. Nah Priscil sebagai hamba Tuhan dipersiapkan dalam keluarga Kristen. Biasanya ada tantangan sendiri tapi bersyukur ya. Sepertinya Papa dan Mama sangat mendukung. Inilah yang acara ini mau jemaat juga mengerti. Seharusnya kita yang Tuhan berikan satu hak istimewa. Anak dipanggil Tuhan. Memang seperti Pak Parvin alami ya, nggak mudah ya. Tuhan kok aneh-aneh amat, anak orang lain aja Tuhan ya. Jangan anak gua dong kira-kira. Harusnya kita juga belajar mau rela atau dipaksa rela oleh Tuhan ya. Kayak Pak Parvin dipaksa atau rela. Tapi tetap belajar itu, dipaksa rela juga belajar ya. Kayak Yunus juga dipaksa akhirnya belajar, akhirnya kita makin bertumbuh kepada Tuhan. Apa harapan Ibu dan Bapak untuk Priscil yang saat ini sudah melayani sebagai bapaknya hamba Tuhan dan ibunya hamba Tuhan ya? Ya, yang pasti ya supaya terus setia melayani Tuhan, biar bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya bisa juga semakin diperlengkapi lah untuk kedepannya, dan juga kita percaya semua mengalir aja, pasti Tuhan pelihara, pasti itu aja sih. Sekarang sudah sukacita dong ya? Ya. Harus ya, karena Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Dari malapetaka pun Tuhan bisa datang kebaikan, apalagi anak dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Harusnya kita punya sukacita. Ibu Lani ada pesan khusus kepada Priscil? Tetaplah bertekun dan terus mengikuti panggilan Tuhan. Ya. Dan Sekarang bisa Priscil. menjadi berkat. Ya, apa yang kamu mau sampaikan kepada Papa dan Mama yang sudah memberikan kamu jalan walaupun awalnya kurang rela ya, akhirnya bisa lulus dan melayani. Ya, terima kasih Papa Mama atas semuanya sudah mendukung, sudah ya menyediakan ya bisa kuliah dan sekarang kerja dan juga bisa ya mengerti walaupun awalnya kan ada kaget tapi tetap enggak melarang gitu ya. Kan tetap mengajarkan yang baik lah ya. Untuk gereja ajaran Kristen juga itu dipraktekkan di rumah. Jadi keseharian juga melalui keseharian di rumah juga terdukung gitu untuk pertumbuhan rohaninya. Oke, kita beri sambutan ya.
Terima kasih untuk waktunya Pak Parvin, Bu Lani, dan Prisil. Sama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebagai penutup, indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan sukar jalannya, takkan aku mundur sebelum akhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah ku tinggalkan, terkasih dalamku, telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau memanggil setiap kami dengan unik. Kami dipanggil Tuhan di dalam profesi kami masing-masing, peran kami masing-masing. Ada yang dalam pekerjaan kami yang kami harus lakukan di kantor, di tengah masyarakat, di gereja, di sekolah, di pemerintahan, ada yang di rumah. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan yang paling kecil kami mau melakukan untuk memuliakan Tuhan. Kami mau melakukan untuk Tuhan saja. Dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga yang kami kerjakan sesuai dengan rencana Tuhan yang baik atas seluruh dunia ini. Kami bersyukur untuk panggilan Tuhan kepada Prisil. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Parvin. Kami bersyukur untuk setiap kami, keluarga yang Tuhan berikan kami masing-masing. Tuhan, ada anak-anak kami atau keluarga kami. Kami berdoa Tuhan ke depan jika Engkau membuka hati juga, memanggil mereka suatu hari. Jadikan kami saksi untuk bersyukur, mendoakan, dan kami mendukung mereka di dalam panggilan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami ingin bersekutu bersama setelah ini, berkati makan minum kami, pembicaraan kami. Setelah itu jalan kami ke rumah masing-masing, Tuhan menyertai. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah memanggil kami, memimpin kami. Mulai Roh Kudus menyertai dan terus menuntun kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saat teduh, Tuhan memberkati.